ketiga ingin mempresentasikan mengenai negara di Asia yang memiliki konektivitas tinggi secara global. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ripka Gustiani. Saya Yuli Novrianti. Saya Sinal Mira Putri. Saya Anissa Oktaviani. Saya Alikarna Putri. Saya Nabila Hadiah Fitri. Di sini saya akan menjelaskan negara di Asia yang memiliki konektivitas tinggi secara global. Yang pertama yaitu negara Singapura. Singapura adalah negara dengan konektivitas tinggi yang berperan sebagai hubungan global untuk perdagangan, transportasi, dan teknologi. Lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, infrastruktur modern serta kebijakan yang mendukung inovasi menjadikannya pusat logistik, keuangan, dan komunikasi internasional. Singapura juga memiliki jaringan transportasi udara, laut, dan digital yang sangat maju sekali, memungkinkannya efisiensi dalam mobilitas barang, jasa, dan informasi. Singapura mulai dari masa Sir Stamford Raffles hingga kini, perdagangan adalah jiwanya Singapura, yang merupakan bandar alih pengapalan besar. Barang-barang dari negeri Asia Tenggara yang lain mengalir melewati Singapura menuju Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Dari galangan dan dermaga padat Singapura, kapal berlayar membawa karet, kopra, kayu, gelondongan, rempah-rempah, dan produk-produk lainnya. Kapal lain industri serupa yang mencerminkan status Singapura serta tempat manufaktur terpenting di Asia Tenggara. Untuk menyediakan pekerjaan bagi penduduknya yang setiap harinya bertambah, negeri itu mempunyai salah satu perbandingan yang paling tidak setimbang antara manufaktur dengan pertanian di seluruh Asia. Sedangkan industrialisasinya adalah yang paling mantap di Asia Tenggara. Selanjutnya ada sektor-sektor utama di Singapura, antara lain yang pertama keuangan dan perbankan. Sebagai pusat keuangan global, Singapura unggul dalam layanan perbankan, asuransi, dan investasi. Dalam perdagangan valuta asing, banyak lembaga keuangan global memiliki kantor di sini. Yang kedua, perdagangan dan logistik. Posisi strategis dan pelabuhan tersibuk menjadikan hubungan perdagangan dan logistik internasional. Ekspor utama adalah elektronik, produk kimia, dan jasa teknologi. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Singapura mendorong inovasi melalui investasi besar di bidang AI, vintage, dan bioteknologi, serta kebijakan pro-startup. Ini menarik banyak perusahaan teknologi global. Keempat, manufaktur berkontribusi 20% pada GDP dengan fokus pada elektronik dan semikonduktor, biomedis, dan rekayasa. Prediksi negara ini adalah produsen utama semikonduktor di dunia. Arab Saudi dulu adalah negara padang pasir yang tandus. Jadi penduduknya itu kebanyakan adalah pengembara yang hidup berpindah-pindah. Tapi dengan seiring ditemukannya minyak, Arab Saudi ini mengalami perubahan besar. Nah, negara ini menjadi sangat kaya dan modern karena seperti kota-kota besar dibangun dan banyak orang dari berbagai negara datang ke sana. Secara geografis, Arab Saudi memiliki berbagai macam landscape. Ada pantai, gunung, daerah pertanian, dan padang pasir yang luas. Minyak bumi yang menjadi sumber utama kekayaan Arab Saudi. Karakteristik utama dari lahan Arab Saudi yang pertama itu ada gurun pasir. Jadi sebagian besar wilayah Arab Saudi itu didominasi oleh gurun pasir yang luas. Jadi gurun pasir ini memiliki pasir yang halus dan terbentang sejauh mata memandang. Yang kedua ada dataran pantai. Kayak di sepanjang Laut Merah dan Teluk Persia itu terdapat dataran pantai yang relatif sempit, jadi dengan daerah pedalaman dan juga sering dimanfaatkan untuk pemukiman dan juga pertanian. Yang ketiga itu ada wilayah pegunungan. Jadi di beberapa wilayah Arab Saudi ini, terutama di bagian barat itu terdapat pegunungan dengan ketinggian yang cukup signifikan karena pegunungan ini memberikan pemandangan yang indah dan juga menjadi sumber mata air. Arab Saudi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun infrastruktur digital yang canggih dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi dengan visi yang jelas dan investasi yang besar, negara ini memiliki potensi untuk menjadi pusat inovasi dan juga teknologi di kawasan Timur Tengah.
Bahkan di visi 2030, sebuah inisiatif ambius yang diluncurkan oleh putra Mahkota Muhammad bin Salmah bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan juga mengurangi ketergantungan pada minyak. Salah satu pilar penting dari visi ini adalah transportasi digital. Bahkan pemerintah Arab Saudi ini berkomitmen untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan dan juga mendorong inovasi di berbagai sektor. Nggak cuma itu aja, bahkan di pertumbuhan e-commerce di Arab Saudi juga sangat pesat, ya, yang mana didorong dan juga meningkatkannya kelas menengah dan juga kemudian akses ke internet. Yang selanjutnya Asia Tenggara. Secara fisik, Asia Tenggara merupakan wilayah yang banyak dibagi-bagi barisan pegunungannya dengan arah utara sampai selatan. Dalam sejarah telah memisahkan beberapa penduduknya seperti Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Indonesia dan Filipina juga dibagi-bagi menjadi ribuan pulau. Tetapi kontak hubungan justru lebih mudah antar penduduk pulau ketimbang antar penduduk pantai dan penduduk pedalaman. Negara-negara di wilayah Asia Tenggara secara bersama-sama mencakup wilayah seluas sekitar hampir semua penduduk Asia Tenggara berdarah Mongol. Sebagian besar di antara mereka berkulit coklat, bukannya kuning. Minoritas asing besar di Asia Tenggara adalah Cina dan India. Orang Eropa hanya berjumlah sedikit, bahkan pada zaman penjajahan sekalipun. Asia Tenggara merupakan salah satu tempat peleburan terbesar di dunia. Penduduknya yang beraneka ragam berpindah ke wilayah ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan keamanan yang lebih terjamin. Produk Asia Tenggara adalah pertanian atau hasil tambang. Thailand adalah negara pengekspor beras terbesar di dunia, dan Malaysia merupakan eksportir karet termuka di dunia dan merupakan salah satu negara produsen timah utama. Pada umumnya, iklim di Asia Tenggara adalah hangat dan seringkali basah. Musim di sebagian besar negara berganti-ganti antara musim kemarau dan musim penghujan. Di negara-negara Asia Tenggara sekurang-kurangnya terdapat dua pola kehidupan utama. Pada mulanya beberapa orang hidup dalam dan di sekitar istana raja-raja, tetapi mungkin lebih dari 95%-nya kurang dari tinggal di pedesaan. Para pedagang India membawa agama Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara, menjadikan Myanmar, Thailand, Laos, dan Kampuchea sebagai negara Buddha. Pedagang Islam kemudian memperkenalkan agama Islam di Malaysia dan Indonesia, yang kini mayoritas penduduknya beragama Islam. Budaya Vietnam banyak dipengaruhi oleh Cina. Proses interaksi manusia dan ide terus berlanjut sampai abad ke-16, menandai penjajahan Eropa di wilayah ini. Kecuali Thailand, Filipina yang dijajah Spanyol menjadi negara mayoritas Katolik setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara modern mulai muncul di Asia Tenggara. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.